Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 2313-2315 Bab 2313 Fierce Battle. Mengaum. Setan merah mata banteng sangat marah, cahaya keemasan tanduk di atas kepalanya naik tajam, mengerahkan kekuatan dengan panik. Snow Crystal Beetle juga terangsang oleh keganasannya, terus meningkatkan kekuatannya. Kedua belah pihak berkompetisi dengan cara yang paling primitif, yang berlangsung selama hampir 10 detik, dan mereka masih berada di level yang sama. Setan banteng mata merah setelah transformasi Landen Sen tentu saja kuat, tetapi bagaimanapun juga, kumbang kristal salju ini adalah basis kultivasi dari tahap tengah fit, yang sangat rumit. Kedua belah pihak saling bertabrakan, dan tidak ada yang saling memanfaatkan. Baiklah, pendeta ini bertemu lawannya hari ini, aku akan menemanimu untuk bertarung serius. Snow Crystal Beetle mengeluarkan raungan yang sangat gelap, dan segera menelan Snow Dragon Ball ke perutnya, sehingga lebih baik memberikan kekuatan iblisnya ke Snow Dragon Ball. Setan merah mata banteng mengambil kesempatan untuk membuat dampak lain, dan Snow Crystal Beetle juga membanting kepala. Ledakan. Tanduk emas dan tanduk ganda biru bertabrakan satu sama lain, mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, dan kedua binatang itu sama-sama cocok. Namun, Snow Crystal Beetle yang telah menelan Snow Dragon Ball dapat mendesak Snow Dragon Ball untuk menyerang sambil bertarung satu lawan satu. Sama seperti dua binatang itu bertarung, Snow Crystal Beetle membuka mulutnya dan memuntahkan dua hantu naga putih dingin, dengan dingin menyerang Red-Eyed Bull Demon King. Aurora Slash. Landen Sen telah mempersiapkannya sejak lama. Setan merah bermata iblis membuka mulutnya dan menyemburkan pedang emas campuran Yuan. Pedang emas meledak dengan cahaya keemasan, memadatkan garis lurus emas di udara, berubah menjadi bayangan pedang emas yang lebat. Ledakan. Ribuan bayangan pedang emas bertabrakan dengan bayangan hantu naga putih, meledak dengan suara keras. Snow Crystal Beetle terguncang kembali jauh, dan seluruh tubuh dilindungi oleh topeng putih tanpa cedera. Landen Sen juga tidak memiliki tekanan. Dia memiliki pelindung bendera kuning dan tidak akan terluka oleh ledakan. Wajah Snow Crystal Beetle agak jelek, dan tidak terduga bahwa anak ini telah meninggalkannya untuk melawannya. Aurora Langslas dari Landen Sen didasarkan pada kekuatan magis dari Afterlight Sword Array. Itu perlu mengkonsumsi semua cahaya pedang di Afterlight Sword Array sekali untuk ditampilkan, sehingga tidak dapat terus dilepaskan. Alasan mengapa dia menyimpan Aurora Slash adalah untuk bertahan melawan pukulan tiba-tiba dari Snow Crystal Beetle. Butuh waktu tertentu untuk Snow Crystal Beetle untuk memobilisasi Snow Dragon Ball. Landen Sen hanya bisa menunggu untuk bekerja dan menggunakan Aurora Slash untuk melawan lawan. Dengan cara ini, bertarung sendirian dengan Landen Sen, Suejing Beetle tidak akan memiliki keuntungan sedikitpun. Namun, tidak mudah bagi Landen Sen untuk menekan Snow Crystal Beetle. Kedua belah pihak menunggu kesempatan untuk menemukan kelemahan dan serangan pihak lain, tetapi satu sama lain selalu bisa bertahan. Dengan cara ini, dua binatang buas yang menjulang tinggi, Raja Iblis bermata merah dan kumbang kristal salju, menghancurkan dari langit ke tanah, dan dari tanah ke langit, medan dalam radius ribuan mil hancur. Setelah berjuang bolak-balik selama setengah jam, kedua belah pihak masih tidak akan dibagi. Ini adalah pertempuran sengit terpanjang sejak Landen Sen melangkah ke dunia roh kuno. Ketika pertandingan bertemu lawan, Snow Crystal Beetle di tengah-tengah pertandingan kuat, tetapi setelah setengah jam pertempuran, secara bertahap kehilangan dukungannya. Dari waktu ke waktu, serangan Landen Sen menerobos pertahanan, meninggalkan luka di tubuhnya. Hah! Kumbang kristal salju tersentak, dan semakin ia bertarung, semakin takut ia menjadi. Landen Sen hampir tidak memiliki kelemahan, dan anak ini memiliki pengalaman tempur yang kaya. Tidak peduli kekuatan sihir apa yang dia gunakan, Landen Sen dapat menahannya. Selain itu, serangannya sendiri hampir tidak dapat menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada Landen Sen. Apa yang membuatnya merasa lebih jahat adalah ia akhirnya menyebabkan kerusakan fisik pada Landen Sen, dan tidak hanya setengah menit kemudian, luka pihak lain telah sembuh. Pada awalnya, Snow Crystal Beetle berpikir bahwa Landen Sen menggunakan kekuatan magis khusus untuk menutupi luka-lukanya untuk membingungkan dirinya sendiri, tetapi setelah bertarung sebentar, dia menemukan bahwa Landen Sen tidak menutupi luka-lukanya, tetapi anak itu tidak menderita sama sekali. Sakit sekali. Tidak hanya dia tidak terluka, kekuatannya telah menurun setelah bertarung begitu lama, tetapi Landen Sen selalu mempertahankan kemampuan batasnya. Sial, orang ini seperti Xiao Qiang yang tidak bisa dibunuh. Mentalitas Suejing Beetle telah runtuh, dia belum pernah melihat seorang biarawan dengan daya tahan yang abnormal. Penurunan di sisinya menjadi semakin jelas, dan kekuatan iblisnya sedikit demi sedikit menjadi tidak membantu. Red-Eyed Bull Demon King bertemu dengannya lagi seperti anjing gila, dan Snow Crystal Beetle hampir gagal menahan tabrakan lawan, hatinya dingin untuk sementara waktu, dan dia sudah merasa bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan Landen Sen. Saudaraku, mari kita berhenti, jangan bertarung lagi.
Sambil menangkis serangan Raja Iblis Scarlet Bull, Sue Jing Beetle memasang ekspresi tak berdaya, membayangkan bahwa Landon Sen dapat melembutkan hatinya dan berhenti mengganggunya. "Brengsek, siapa saudaramu?" kata Landon Sen bergumam. "Teman, kamu tidak bisa membunuhku. Jika kita terus bertarung seperti ini, diperkirakan kita akan kehilangan kedua belah pihak. Lebih baik membiarkannya untukmu dan aku. Mulai sekarang, air sumur tidak akan menyerang sungai." Kumbang Sue Jing berkata dengan tergesa-gesa. "Benarkah? Kurasa itu terbunuh." Setan Red Eye Bull menyeringai dan menabrak Snow Crystal Beetle seperti anjing gila. Wajah Snow Crystal Beetle suram dan menakutkan, jadi dia harus menghadapi dampak Red Eye Bull Demon King dengan semua kekuatannya. Setelah suara teredam, Snow Crystal Beetle akhirnya tidak bisa menahannya lagi, dan setelah menurunkan kekuatannya, tubuh besarnya dihancurkan oleh Red Eye Bull Demon King. The Red Eye Bull Demon mengambil kesempatan dan bergegas ke depan, dan tanduk menusuk dada dan perut Snow Crystal Beetle. Ups! Kumbang kristal salju sangat ketakutan, dan hantu naga putih melesat keluar dari mulutnya, dan ia mundur dengan cepat. Setelah Landon Sen menghancurkan Void naga putih dengan Aurora, Scarlet Eyed Bull Demon akhirnya berlari ke tubuh Snow Crystal Beetle. Dengan klik tanduk emas membuka cahaya dingin bola naga salju, menembus karapas keras kumbang kristal salju. Apa? Kumbang kristal salju menjerit-jerit, dan punggungnya yang halus seperti spar putih telah tersingkir dari dua lubang darah besar di dekat tanduk, dan darah berhamburan seperti air mancur. "Tes Gading, jarang bertarung begitu lama, kamu, pendeta dari klan Scarab, cukup mampu." Namun, hasilnya ditentukan. Melihat kumbang Sue Jing terluka parah, Landon Sen akhirnya lega. "Itu belum tentu. Nak, kamu memaksaku." Snow Crystal Beetle mundur dengan cepat, dengan keras mengaum di dalam mulutnya, dan mengamuk dalam hatinya. Situasi telah mencapai titik ini, dan dia tidak mundur. Kumbang kristal salju buru-buru mengorbankan bel penangkap serangga dan mendesaknya untuk bergerak. Ring ling ling. Bel yang renyah dan manis berdering. "Bunuh dia untukku." Mengikuti perintah Snow Crystal Beetle, kelompok serangga jahat yang luar biasa bergegas menuju Landon Sen seperti harimau yang lapar, galak dan ganas. Melihat segerombolan serangga ganas yang hitam dan luar biasa, Landon Sen menyipitkan matanya, merepotkan karena sejumlah besar serangga ganas menyerangnya pada saat yang bersamaan. Dia tidak menyembunyikannya lagi, dan langsung mengorbankan menara cacing suci. Sebuah pagoda emas muncul di depan Landon Sen. Landon Sen dengan panik menyuntikkan kekuatan spiritual ke menara serangga suci. Gerbang dua lantai bawah dibuka, dan serangga ganas yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari menara, seperti bergegas keluar. Ombaknya rata-rata. "Suci. Menara suci. Kamu benar-benar memiliki menara suci." Melihat bahwa Landon Sen telah mengorbankan menara cacing suci, mata Snow Crystal Beetle melebar, dan berteriak keras seolah-olah telah melihat hal yang paling luar biasa di dunia. Bab 2314 Treasure House of Soul Control and Insect King. Melihat bahwa Snow Crystal Beetle sangat terkejut di menara serangga suci, Landon Sen sedikit terkejut, bertanya-tanya mengapa para pembudidaya setan klan Scarab begitu gigih ke menara serangga suci. Menara cacing suci adalah artefak suci tertinggi dari suku Scarab. Bahkan, kekuatan harta ini tidak hanya sesederhana melepaskan serangga jahat. Bagi suku Scarab, penggunaan menara suci dapat disebut langit. Kumbang salju kristal Neri, tidak heran kalau 4 serangga ganas pada fase pemurnian tidak dapat dipengaruhi oleh bel penangkap serangga saya. Mereka ternyata adalah serangga jahat di menara suci. Kamu adalah Landon Sen yang diinginkan oleh klan saya. Ya, sekarang setelah kamu tahu tentang ini, Yang Mulia seharusnya tidak hidup hari ini. Landon Sen berkata dengan kosong, sekarang dia sudah mengungkapkan berita bahwa dia memiliki menara cacing suci, dia akan membunuhnya. Dia melepaskan semua serangga jahat di dua lantai bawah menara cacing suci dalam satu napas. Dari menara serangga suci terbang keluar dari segerombolan serangga jahat hitam dan luar biasa, menggigit bersama-sama dengan kelompok serangga jahat yang dikendalikan oleh kumbang kristal salju dengan bel perangkap. Berdengung. Cacing ganas di seluruh langit bertempur dan berkelahi, dan suara cacing yang menusuk telinga membuat orang tuli. Jumlah serangga jahat yang dilepaskan dari menara cacing suci tidak sebagus serangga jahat yang ditangkap oleh pastor berjubah putih, tetapi kekuatannya jelas lebih tinggi daripada serangga jahat yang ditangkap oleh pastor berjubah putih. Di antara serangga jahat yang dilepaskan dari menara cacing suci, ada lebih dari 20 serangga jahat di masa pemurnian Void. Di antara kelompok serangga pembunuh yang ditangkap, hanya ada 9 serangga pembunuh di tahap pemurnian. Hampir merupakan keuntungan luar biasa, serangga jahat di menara serangga suci menunjukkan kekuatan mereka, menggerogoti serangga jahat yang ditangkap sampai mati satu demi satu, dan mayat serangga terus berjatuhan di langit, seperti badai hujan yang agung. The Snow Crystal Beetle awalnya ingin mengambil keuntungan dari serangga ganas yang ditangkap untuk berurusan dengan Landon Sen dan melarikan diri. Tetapi ketika menara cacing suci keluar, dia tersesat untuk sementara waktu dan melewatkan waktu terbaik untuk melarikan diri.
Sudah terlambat untuk menjalankan sekarang. Tabrakan Eclipse. Transformasi Lendensen menjadi Scarlet Eyed Bull Demon sekali lagi melakukan langkah besar. Banteng itu diselimuti lapisan 9 dewa api bara, membawa kekuatan besar, dan menabrak Snow Crystal Beetle. Snow Crystal Beetle baru saja mengalami cedera serius, dan di bawah kesibukan untuk menemuinya, itu bukan tandingan Raja Iblis Eyed Scarlet Eyed. Tubuh besar itu langsung dihancurkan oleh Raja Iblis-Iblis Eyed Scarlet, menyemburkan banyak darah dari mulutnya. Lendensen buru-buru mendekati dan melakukan Aurora Slash lainnya. Cahaya keemasan yang kejam menutupi segalanya, dan setelah satu pukulan, Carapax di belakang Snow Crystal Beetle hancur dan menjadi berdarah. Lendensen berubah kembali ke tubuhnya dan mendesak pedang emas Hunyuan di tangannya untuk berulang kali merusak kumbang kristal salju yang hampir tanpa daya. Dengan masing-masing ditembak jatuh, daging dan darah kumbang kristal salju terbang liar, dan darah itu melonjak. Jangan. Jangan berkelahi, maafkan aku. Kumbang kristal salju ini membuat Buritan memohon belas kasihan. Lendensen menutup telinga dan terus menyerang. Beberapa serangan lagi jatuh, dan Snow Crystal Beetle sangat marah sehingga seperti Gossamer, dengan suara serak berkata, perpisahan sesama Taois, saya bisa menjawab 2 pertanyaan yang baru saja Anda tanyakan. Begitu kata-kata ini keluar, Lendensen menghentikan serangannya dan berkata dengan ekspresi suram, katakan. Jika jawabannya memuaskan saya mungkin mempertimbangkan untuk menyelamatkan Anda. Ya. Kumbang kristal salju tahu bahwa Lendensen berbohong pada dirinya sendiri, tetapi rasa takut yang sangat besar sebelum dia meninggal telah menyilaukan pikirannya. Dia tidak ingin mati. Para pendeta berjubah putih dari suku Scarab kita semuanya adalah kumbang kristal salju, dan tidak terkecuali imam besar. Kumbang kristal salju itu pandai dalam jenis kekuatan magis natal yang disebut kontrol jiwa. Kekuatan magis ini dapat digunakan untuk membatasi tubuh jiwa dan menggunakannya untuk mengatur berbagai formasi pengorbanan juga dapat mengendalikan pikiran binatang buas dengan roh, tubuh, dan kecerdasan rendah. Aku adalah penangkap serangga dari suku Scarab. Tugas penangkap serangga adalah untuk menangkap serangga jahat dan menggunakannya untuk kegiatan pengorbanan atau peperangan di suku. Karena kekuatan magis dari pengendalian jiwa, aku dapat mengendalikan serangga jahat itu. Lonceng perak ini disebut bel penangkap serangga, dan penangkap serangga dapat meningkatkan cakupan pengendalian jiwa dengan menggunakan objek ini. Kumbang kristal salju menjelaskan dengan gemetar. Lendensen terdiam di permukaan, dan sedikit terguncang di dalam hatinya, dia tidak berharap memiliki kekuatan gaib yang begitu ajaib. Pertanyaan kedua, apakah Anda tahu keberadaan bendera 5 warna? Lendensen terus bertanya. Snow Crystal Beetle menggertakkan giginya dan berkata, teman Taois, aku benar-benar tidak tahu apa ini. Tapi aku bisa memberitahumu sebuah rahasia. Lord Insect King memiliki rumah harta. Dikatakan bahwa ada sejumlah besar piala biksu asing di rumah harta karunnya. Semua jenis alat peraga yang aneh. Jika Anda tahu bahwa bendera 5 warna berada di domain klan Scarab, bendera 5 warna yang Anda sebutkan sangat mungkin ditempatkan di rumah harta milik Lord Insect King. Mata Lendensen berbinar, tapi ini adalah berita yang sangat berharga. Raja serangga di mulut kumbang kristal salju harus menjadi kaisar klan Scarab, Raja Kumbang Emas. Dikabarkan bahwa basis budidayanya berada di puncak tahap akhir integrasi, dan sangat kuat. Di mana rumah harta Raja Kumbang Emas? Lendensen terus bertanya. Tidak ada yang tahu bahwa peralatan di rumah perbendaharaan Raja Serangga Raja dikatakan berada di kamar tidur Raja Serangga Raja, Suejing Beetle menjelaskan. Lendensen mengangguk puas dan berkata, baiklah, saya punya satu pertanyaan terakhir. Melihat bahwa Anda Scarab Clan sangat peduli dengan Menara Serangga Suci, kemampuan apa yang dimiliki Menara Serangga Suci ini? Snow Crystal Beetle berkata, saya tidak tahu kemampuan spesifik. Itu baru saja diturunkan dari klan saya. Ketika serangga suci di Menara Cacing Suci berada dalam kapasitas penuh, mengorbankan semua serangga suci di menara dapat menghasilkan beberapa kemampuan misterius yang luar biasa. Gunakan kemampuan ini untuk menghidupkan kembali klan kami. Lendensen mengangkat alisnya, dan berkata begitu. Tidak heran kalau klan Scarab tidak ragu-ragu untuk menyinggung ras manusia untuk merebut kembali Menara Serangga Suci. Ternyata Menara Serangga Suci benar-benar memiliki kekuatan misterius yang tidak diketahui. Dibutuhkan pengorbanan untuk semua serangga ganas di menara untuk menghasilkan kekuatan. Mungkin efeknya akan sangat menantang langit. Oke, pertanyaan saya sudah selesai. Demi Anda dengan jujur mengakui segalanya, apalagi yang harus Anda katakan. Lendensen melirik Snow Crystal Beetle dan berkata dengan acuh tak acuh. Wajah Snow Crystal Beetle berubah beberapa kali, dan akhirnya dia menggertakkan giginya dan berkata dengan senyum pahit, aku seharusnya tahu akan seperti ini. Keahliannya tidak sebaik manusia, aku akan mengakuinya hari ini. Setelah berbicara, Snow Crystal Beetle tiba-tiba melepaskan sejumlah besar cahaya putih, mencoba meledak. Maaf, aku tidak bisa membuatmu meledak dengan sukses.
Landon Sen menggelengkan kepalanya, dan kemudian berubah menjadi postur Scarlet Eyed Bull Demon King, membuka baskom darahnya, dan langsung menggigit tubuh Snow Crystal Beetle, mengisap darah pihak lain dengan gila. Darah Snow Crystal Beetle sangat dingin, dan lapisan es serpihan terbentuk di seluruh tubuh Landon Sen, dan rasa sakit yang hebat mengubahnya kembali menjadi tubuh manusia. Di bawah stimulasi sejumlah besar darah Snow Crystal Beetle, awan gas roh darah mengalir dari pusat alis Landon Sen ke dalam tubuh Snow Crystal Beetle. Mengaum. Snow Crystal Beetle yang marah menjerit serak, rohnya berubah menjadi sejumlah besar udara putih yang mengalir dari tubuhnya, dan Landon Sen membuka mulutnya untuk menghirupnya. Setelah tubuh besar kumbang kristal salju berkedut beberapa kali, itu benar-benar mati. Setelah beberapa saat, semua aliran udara putih tersedot oleh Landon Sen. Apa? Wajah Landon Sen pucat, dan hawa dingin yang kuat di anggota tubuhnya membuatnya tak tertahankan, dan darah Snow Crystal Beetle secara paksa menyatu dengan tubuhnya. Secara bertahap, Landon Sen memadatkan pola kumbang putih di kaki kanannya. Bab 2315 Secret News. Landon Sen berhasil mendapatkan darah Snow Crystal Beetle, dan rasa sakitnya berangsur-angsur hilang. Ada suara teredam di sekujur tubuhnya, dan kekuatan spiritual di tubuhnya sepertinya meledak. Energi besar dan tak tertandingi langsung menembus seluruh tubuh, meridian, tulang dan agunan, dan organ-organ. Tampaknya setiap bagian tubuh telah diperkuat dan sangat menyegarkan. Setelah melahap darah Snow Crystal Beetle, Landon Sen menerobos kemacetan di puncak tahap akhir Void Refining, dan budidayanya melonjak hingga puncak Void Refining. Hahaha. Landon Sen dalam suasana hati yang baik. Kali ini dia menerobos puncak Void Refining, dan kekuatannya meningkat dalam semua aspek. Meskipun efek perbaikan terbatas, itu lebih bermanfaat untuk tindakan selanjutnya. Sekarang setelah basis kultivasi telah mencapai puncak Void Refinement, Landon Sen benar-benar dapat mulai berlatih tingkat ke-14 dari Tiangang Pure Sun Sword Klasik. Jika dia dapat menguasai formasi pedang, Nine Meters, saya khawatir tidak akan ada masalah besar pada tahap selanjutnya dari pertempuran. Tetapi untuk menggunakan set formasi pedang ini, 9 senjata ajaib dengan atribut yang berbeda diperlukan sebagai pedang utama. Landon Sen tidak dapat mengumpulkan bahan-bahan untuk memperbaiki senjata sihir 9 atribut yang terbang dalam waktu singkat. Namun, Landon Sen sekarang memiliki 4 bahan utama, kerangka Lei Qilin, batang pohon leluhur Aoki, kerangka dan tanduk Raja Setan Mata Merah, dan sumsum es Xinghai. Mari kita coba untuk mendapatkan 5 jenis yang tersisa setelah menunggu. Ketika Snow Crystal Beetle meninggal, petak besar serangga ganas di langit benar-benar di luar kendali dan menjadi berantakan. Landon Sen menemukan bel perangkap serangga dari kumbang kristal salju, dia telah menguasai teknik pengendalian jiwa, dan dia bisa mencobanya. Guisi. Ada sinar di mata Landon Sen, ternyata teknik yang menantang jiwa ini adalah semacam kekuatan magis yang mirip dengan serangan jiwa ilahi. Dengan menangkap lonceng serangga, Anda dapat meningkatkan jangkauan kontrol jiwa, tetapi itu tidak dapat meningkatkan efek kontrol jiwa. Dengan kata lain, dalam keadaan normal, operasi jiwa yang dilakukan cocok untuk satu atau sejumlah kecil target. Dengan menangkap lonceng serangga, penjaga jiwa dapat memperluas ruang lingkup, tetapi efeknya relatif melemah. Dapat dikatakan bahwa lonceng penangkap serangga ini harus dimiliki oleh para penangkap serangga, dan juga merupakan harta yang diturunkan oleh suku Scarab. Ring ling ling. Landon Sen memberkati teknik pengendalian jiwa pada bel yang menangkap serangga, dan kemudian mengguncang bel yang menangkap serangga. Gelombang suara menutupi sekeliling, dan cacing keras dalam kerusuhan berhenti menyerang menara serangga suci seolah-olah mereka dihipnotis. Ini setara dengan tidak ada perlawanan. 6 kata Amsal. Landon Sen pertama-tama menggunakan pepatah 6 karakter untuk menekan kekuatan spiritual kacau di tubuhnya, dan kemudian mendesak menara Wongsein untuk memasukkan kekuatan spiritual seluruh tubuh ke menara Wongsein sebanyak mungkin. Berdengung. Menara cacing suci segera melepaskan cahaya keemasan Sengruo Liang. Seperti matahari terbit, gerbang lantai 2 bawah dibuka. Di mana cahaya keemasan lewat, semua pemandangan menjadi keemasan. Sejumlah besar serangga ganas yang diselimuti cahaya keemasan tampaknya telah tersedot ke gerbang paling bawah menara Sein Wong. Kurang dari setengah menit kemudian, sebagian besar cacing ganas yang lebih kuat diserap oleh menara cacing Sein. Menara cacing suci penuh dan tidak bisa lagi menyerap serangga jahat. Landon Sen menggunakan Soul Guarding untuk memerintahkan cacing ganas yang tersisa untuk menyebar. Dengan cara ini, cacing jahat yang semula dikonsumsi oleh menara cacing suci telah diisi ulang. Landon Sen juga punya rencana di dalam hatinya, karena dia yakin bahwa menara Sein Wong memiliki kekuatan misterius, dia akan mencoba membuat jumlah serangga pembunuh di menara penuh. Setelah aku mengerti bagaimana cara mengaktifkan kemampuan misterius menara cacing suci, aku mungkin telah meninggalkan kartu hall di tanganku. Mata roh langit elang. Landon Sen menggunakan mata roh Tianying untuk mencari Yuan He Suangsheng dan Feng Baixue.
Tidak lama kemudian, Landen Sen menemukan 3 orang masih melarikan diri ke utara, jubah Hunyuan di pundaknya dan sepatu bot Hunyuan di bawah kakinya naik tajam, dan dia dengan cepat mengejar mereka ke arah 3. Setelah beberapa saat, Landen Sen menyusul mereka. Melihat Landen Sen kembali dengan selamat, Feng Juesuyue dan Feng Baixue juga merasa lega. Landen Sen memimpin ketiganya ke sebuah gua terpencil di padang pasir. Menyelamatkan rahmat bukanlah balasannya. Feng Jue dan Sui Yue berlutut langsung di tanah dan membungkuk hormat kepada Landen Sen. Feng Baixue juga membungkuk dengan rasa terima kasih. Kamu tidak harus menyembahku. Kedua rekan Tao itu juga telah banyak membantu saya, jadi mereka harus. Landen Sen buru-buru membantu Feng Jue dan Sui Yue, dan juga membantu Feng Baixue. Meskipun Landen Sen sangat sederhana, kekuatan kultivasinya terlalu tinggi, tetapi dia masih memberi Feng Jue Sui Yue tekanan yang tidak bisa dijelaskan dan harus berbicara dengan Landen Sen dengan nada hormat. Bayangkan bahwa mantan Landen Sen masih keturunan mereka, dan sekarang dia bisa membunuh para biksu di tengah-tengah pertikaian. Feng Jue dan Sui Yue merasa seperti mimpi. Jika bukan karena Landen Sen, mereka akan dibeli sebagai mainan oleh perbaikan iblis itu akan memalukan. Landen Sen menyiapkan meja teh sederhana, dan mereka bertiga berbicara satu sama lain. Mengetahui pengalaman tragis Feng Jue Sui Yue dan keduanya temui di Dragon Spider Clan, Landen Sen tidak bisa menahan nafas. Dua sesama pengikut Tao, bukankah klan laba-laba naga ambil bagian dalam perang barat ini? Tanya Landen Sen dengan rasa ingin tahu. Aliansi Zerg dan aliansi berburu memiliki pertempuran yang mengerikan untuk fragmen, gulungan surgawi, yang cukup untuk menunjukkan bahwa gulungan-gulungan surgawi harus menjadi harta yang sangat penting. Namun, klan laba-laba naga, peringkat nomor 1 di Golden Oasis, tidak berpartisipasi, yang membuat orang bertanya-tanya. Feng Jue berkata dengan sungguh-sungguh, teman Sendao, saya memang mendengar sedikit angin tentang ini, tetapi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Ayo kita bicarakan, Landen Sen menunjukkan minat. Itu saja. Ketika istriku dan aku melarikan diri dari klan laba-laba naga, kami secara tidak sengaja mencegat laporan rahasia di udara. Laporan rahasia itu dilarang oleh level berikutnya, dan hanya cahaya Dewa Stardust dari klan laba-laba naga siluman klan naga setan Siu yang bisa membukanya. Itu terjadi pada pasangan kami. Keduanya tahu kekuatan magis ini dan segera membuka laporan rahasia. Ada perintah dalam laporan rahasia untuk membiarkan iblis klan laba-laba naga yang terdampar di kawanan Golden Oasis untuk dievakuasi dengan cepat, dan jangan membuat gagasan tentang diambil oleh umat manusia yang perkasa. Feng Jue berkata dengan wajah serius. Apa? Umat manusia akan datang ke Golden Oasis Sanbar. Landen Sen terkejut, menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Sui Yue menggelengkan kepalanya dan berbisik pelan, kami tidak bisa memastikan apakah informasi ini benar atau tidak. Seharusnya ada lebih dari satu laporan rahasia yang dikirim ke klan Spider Dragon. Setelah suami saya dan saya melarikan diri dari klan laba-laba naga yang tinggal di benua pasir emas-emas saya segera dievakuasi. Mereka mungkin tidak punya waktu untuk mengejar dan membunuh saya dan suami saya, dan mereka mungkin telah melarikan diri. Itu dia. Landen Sen merenung sejenak, sekarang setelah klan laba-laba naga telah mundur dari Golden Oasis, berita ini jelas tidak beralasan. Golden Oasis Sanbar diselimuti oleh kekuatan hukum yang aneh yang dapat mengisolasi pesawat ulang-alik. Tidak peduli seberapa kuatnya, itu tidak dapat dijangkau oleh space teleportasi. Karena itu, jika Biksu Teran ingin mencapai kedalaman Oasis Emas, masih perlu waktu. Jika berita dalam laporan rahasia itu benar, maka biarawan manusia mungkin sudah pergi. Feng Jue menganalisis.